Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi kali ini nih, saya mau bahas Astra International ya, ASI. Kita lihat nih ya kinerjanya berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Oke, kita langsung aja ke analisis ya. Untuk ASI yang selalu kita cek gitu ya untuk setiap perusahaan itu adalah dividend payment history-nya ya. Nah, kenapa perusahaan itu harus bagi dividen? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya. Ya, jadi kalau bisnisnya cuman untung di atas kertas ya nggak bisa gitu. Atau kalau ada masalah bisnisnya nggak bisa bagi dividennya. Atau kalau misalnya perusahaan nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya owner perusahaannya ya, nggak memperkaya pemegang saham lainnya. Dan untuk si ASI, ini track record pembayaran dividennya luar biasa jelas ya dari tahun 1990 gitu ya. Kalau nggak salah IPO memang 1990 ya kalau nggak salah ASI ya seingat saya. Sampai sekarang 2024 ya, jadi ini jelas bolongnya sedikit aja di tahun cuman di 97 98 sampai 2022 ya. Terutama kita lihat aja yang 3 tahun ke belakang ya, ini bagus, perusahaan ini jelas ya, bisnisnya nyata, keuntungannya nyata, bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya, bisa bagi dividen ya. Dan terakhir nih dia udah bagi interim ya di 31 Oktober kemarin. Jadi ini perusahaan yang bagus, jelas gitu ya. Saya suka perusahaan yang seperti ini gitu ya. Jadi perusahaan yang seperti ini layak kita lihat lebih lanjut ya. Dan perlu sedikit trivia ya, intermezzo sedikit. Si ASI ini gitu ya, satu-satunya gitu ya, atau kalau nggak salah perusahaan pertama yang satuan itu miliaran rupiah ya, karena kebanyakan tuh juta ya. Jadi udah si ASI, kalau nggak salah si Telkom gitu ya, yang satuannya miliaran. Jadi ini luar biasa gitu, saking besar sekali angkanya gitu. Oke ya, kita langsung cek ke kas Tarakas ya. Tadi sih cuman itu aja ya, biar nggak terlalu tegang gitu. Oke, untuk kas Tarakas ini kenapa kita harus cek gitu? Karena kas Tarakas ini adalah jumlah uang yang dimiliki perusahaan, jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya. Uang kas itu punya fungsi gitu ya, untuk bayar operasional usaha, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit gitu. Kalau terlalu sedikit nanti bisa jadi perusahaan nggak bisa bayar operasional atau mungkin ketiganya terganggu ya. Dan nilainya juga jangan terlalu besar. Karena kalau terlalu besar, buat apa perusahaan itu menumpuk kas gitu ya? Kenapa nggak dinikmati oleh kita pemegang sahamnya? Dengan cara apa? Ya ini, bagi dividen. Simpel. Ya, bagi dividen, ekspansi usaha, atau bayar pinjaman yang masih ada gitu ya. Atau buyback saham aja, simpel ya, mengurangi jumlah saham beredar supaya nanti earning per share dan dividen per share lebih besar. Dan ujungnya itu nanti kita pemegang sahamnya yang akan diuntungkan gitu ya. Jadi carilah perusahaan yang pro kepada pemegang sahamnya gitu ya. Oke ya, jadi untuk kas Tarakas si ASI ini dia lebih kuat ya. Sekarang jumlah uangnya itu ada 54,6 triliun ya, banyak sekali uangnya, nggak kebayang. Oke, sekarang kita langsung cek ke kas Tarakas. Kas Tarakas ekuitas ya, langsung pilih saldo laba yang ini nilainya. Nah, kenapa gitu ya saldo laba ini penting gitu? Karena saldo laba ini adalah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 ya. Jadi si ASI dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profitnya tuh sebesar 214 triliun ya. Jadi ini profitable sekali, untung ya. Saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen. Karena kalau saldo labanya negatif atau defisit, ya dia nggak akan bisa bagi dividen. Artinya dia rugi melulu ya, dan termasuk kategori perusahaan yang bermasalah gitu. Jadi kalau perusahaan bermasalah gitu, saya nggak akan tertarik beli harga sahamnya meskipun harganya naik berkali-kali lipat ya. Jadi ini bagus nih, saldo labanya positif ya. Setelah itu kita langsung cek ke bagian ekuitasnya ya. Kita pindahkan dulu angkanya. Kita 27 213 651 ya. Ini kita lihat ya, ada rasio saldo laba terhadap modal awal ya. Jadi ini nilai 2,86. Artinya si ASI ini telah menghasilkan total profit itu sebesar 2,8 kali modal awalnya. Ya udah balik modal. Kalau balik modal itu nilainya 1. Jadi asumsinya teman-teman punya bukan asumsi, analoginya kalau teman-teman punya bisnis modal 1 miliar, itu telah menghasilkan total profit itu sebesar 2,8 miliar di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, jadi ini bagus. Perusahaan yang baik gitu ya. Dan perusahaan yang baik ini di harganya ya wajar ya, agak premium sedikit di PBV 1,1.
Ya, jadi nggak kaget kalau perusahaan yang bagus ya memang agak mahal gitu. Nah, setelah itu kita langsung cek ke bagian laba rugi. Ya, untuk laba rugi kita langsung pilih pendapatan bersih ya, net sales-nya atau revenue-nya. Kenapa gitu ya? Karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan ya. Perusahaan yang baik yang bertumbuh ya pendapatannya akan cenderung naik. Gitu artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan itu ya dibutuhkan customer. Ya, dan untuk kinerja si ASI dia ada penurunan sedikit ya di kinerja pendapatannya ya. Kenapa penurunan? Ya nggak tahu ya, cari aja beritanya atau carilah alasannya kenapa kira-kira. Cuman bisa dibilang berarti kalau pendapatannya turun ya berarti barangnya si ASI ini yang dijual produknya gitu ya mungkin lagi kurang diminati oleh pasar. Ya, gitu aja. Nah, nanti si pendapatan ini nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasa ya atau harga modal langsung. Ya, nanti keluar laba bruto yang ini nilainya. Nah, kenapa harus dilihat ya laba bruto ini? Karena laba bruto ini adalah pos keuangan yang menunjukkan inti efisiensi perusahaan, yang menunjukkan kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya. Ya, lewat gross profit margin. Dengan contoh misalnya ini gross profit margin 21%, ya. Artinya kalau teman-teman jual barang 100.000, itu ambil untung ya kotornya itu 21.000. Ya, 79 ribunya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Itu makanya jadi kita harus cari yang perusahaan yang gross profitnya setinggi mungkin gitu, setebal mungkin sesuai dengan sektornya. Karena si laba bruto itu semakin besar nanti biasanya laba bersihnya juga nanti akan semakin besar. Kenapa? Karena si laba bruto akan dikurangi oleh beban penjualan, umumnya pokoknya beban operasional, beban bunga, beban pajak, nanti keluar laba periode berjalan. Ya, atau laba bersihnya yang ini nilainya. Ya, jadi kalau untuk berita gitu dia akan fokusnya ke laba bersih. Ya, perusahaannya untung, gitu ya. Perusahaan ini nggak untung. Gitu dari sini ya. Dan ini kita lihat ya gross profitnya turun, laba bersihnya juga turun ya. Jadi ya mungkin musimnya mungkin lagi sedikit kurang bagus ya gitu, barangnya kurang diminati untuk sekarang-sekarang. Nah, namun secara per ini sudah cukup murah ya, masih murah. Dia per itu di bawah 10. Ya, ini di per 8. Jadi secara per sebenarnya ini cukup menarik ya. Oke, setelah itu kita langsung cek ke bagian penerimaan kas ya di laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini biasanya sering dilupakan oleh berita dan analis ya. Gitu. Padahal ini penting sekali gitu ya. Ya, kalau saya ceknya selalu penerimaan kas ya. Kenapa? Gitu. Karena penerimaan kas ini adalah jumlah uang yang dibayarkan customer ke perusahaan. Ya, beda nggak kayak pendapatan. Kalau pendapatan itu cuma dicatat di atas kertas aja. Tapi kalau penerimaan kas itu adalah jumlah beneran uang gitu yang diterima perusahaan dari customer. Gitu. Jadi rasionya harus tinggi ya, mendekati 100%. Gitu. Kalau ini bagus nih, dia 105%. Artinya apa? Misalnya contoh teman-teman jual barang 100 juta, customernya itu bayar 105 juta. Ya, ada 5 juta selisih lebih banyak. Bisa jadi itu adalah piutang yang sebelumnya si perusahaan itu baru bisa tagih. Gitu ya, jadi bagus gitu karena harus tinggi, karena uang kas itu tadi punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi misalnya untuk si ASI ini ya, ASI dia bilang pendapatannya 243 triliun ya, uang yang diterima 256 triliun, bagus, lebih tinggi daripada pendapatannya ya. Nah, sekarang si 256 triliun ini digunakan untuk bayar supplier, bayar karyawan, atau bayar bunga, bayar apalah ini ya, pokoknya berkaitan dengan operasional. Nanti didapatkan net CFO yang ini nilainya. Wajib positif untuk net CFO ya, artinya bisnisnya itu menghasilkan uang tunai. Bisnisnya itu nggak cuman habis hanya untuk bayar operasional perusahaan aja gitu ya. Jangan sampai teman-teman punya usaha itu hanya habis untuk bayar gaji karyawan aja ya, nggak nutup operasional, jangan gitu. Jadi harus positif ya. Jadi ini bagusnya positif. Nah, sekarang kita lihat untuk aktivitas investasi atau aktivitas ekspansi usaha ya, nilainya yang bagus negatif seperti ini. Karena kalau dia nilainya negatif, artinya perusahaan itu semakin lama semakin besar, dia berekspansi. Ya toh, penambahan aset tetap ya, belanja modal, penambahan investasi lain-lain, pembelian entitas anak akuisisi, terus penambahan investasi lagi ya. Jadi nilai negatif, bagus. Gitu. Jadi harus yang negatif gitu ya, dia berekspansi. Dan untuk posisi ekspansi usaha yang sekarang dia lebih agresif dibandingkan dengan periode yang sebelumnya. Ya. Nah, sekarang kita langsung cek ke bagian aktivitas pendanaannya, atau bahasa saya itu aktivitas pinjaman ke bank gitu ya. Awam sekali ya gitu. Kenapa gitu ya aktivitas pinjaman ke bank gitu? Karena paling simpel, karena dia yang ada bunganya
gitu ya. Nilainya yang bagusnya negatif seperti ini. Kenapa harus negatif gitu ya Pak Edwin? Karena kalau negatif artinya perusahaan itu berusaha untuk melunasi pinjamannya. Tuh, kalau dia ambil pinjaman dia nilainya positif. Kalau nilainya negatif dia melunasi. Ya, dan kalau dia ada pembayaran dividen tuh dia juga nilainya negatif. Makanya di jumlah kalau bisa negatif. Gitu. Jadi bagus. Gitu ya, harus seperti ini dan ini bagus polanya plus min dan ada kenaikan kas tara kas ya atau bisa dibilang jadi udah terima uang nih ya dari bisnisnya, bayar operasional masih ada sisa, bayar ekspansi usaha, bayar pinjaman ke bank, bayar dividen, masih ada sisa uang kas. Jadi ini bagus, dia ada kenaikan kas ya. Ini pola yang sangat sempurna. Gitu. Jadi bisnisnya ini real, bagus, sehat gitu ya. Manajemen perusahaan dalam mengelola kasnya itu sangat baik. Ya, dan sedikit iseng aja kita lihat rasio lancarnya ya. Untuk lihat apa jangka pendeknya. Untuk jangka pendek ini kan rasio lancar 194 dibandingkan dengan 150 ya. Rasio lancarnya berarti satu lebih ya, jadi aman. Nah, untuk kas rasionya ini 54 dibandingkan 150 ya. Ya, dia memang kan lebih kecil gitu. Cuman nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Karena didukung oleh ini arus kasnya yang baik gitu ya. Kan kita lihat tadi di laporan arus kasnya dia berusaha untuk melunasi pinjamannya. Gitu ya, bisnis juga menghasilkan uang tunai, jadi nggak masalah. Ini bagus. Gitu. Dan kalau kita lihat untuk apa ininya rasio kas terhadap short term debt-nya kan short term debt-nya ini kan berarti 54 dibandingkan dengan ya 17 tambah 31 tambah surat utang lah ya obligasi. Kan hampir sama ya. Gitu. Jadi ini sebenarnya aman, gitu masih rendah resiko untuk jangka pendek. Dan untuk jangka panjang juga ya DR-nya juga kan dia kurang dari 1. Ya, dan juga kalau misalnya kita bandingkan juga untuk rasio apa namanya jangka panjangnya juga kan hutangnya juga jauh lebih sedikit dibandingkan dengan si ekuitas. Jadi untuk jangka panjang juga rendah resiko. Ya kembali lagi gitu ya, perusahaan yang baik gitu ya, manajemennya baik, semuanya serba terukur, terkontrol. Ya wajar gitu ya, dia akan bertahan lama gitu, bagus. Nah, jadi setelah kita pindahkan data-data keuangannya gitu ya, jadi memang untuk ASI memang sudah bisa dibilang ya perusahaan ini memang sudah terbukti untung, profit jelas ya, bisnisnya nyata menghasilkan uang tunai yang bisa dibagikan oleh bisa dinikmati oleh pemegang sahamnya. Ya, saldo labanya positif telah menghasilkan total profitnya itu sebesar 2,8 kali modal awalnya. Namun untuk perusahaan yang baik seperti ini ya harganya premium ya, ini PBV-nya di 1,1. Namun secara PER udah cukup masih murah ya di bawah 10. Dan secara manajemen kas juga tadi sangat baik ya gitu. Jadi ya gitu ya, untuk jangka pendek juga tadi dibahas ya, aman gitu ya, bagus, jangka panjang juga rendah resiko ya gitu. Dan cuman kembali lagi gitu ya, yang perlu teman-teman ketahui gitu ya, harus analisis lebih lanjut gitu ya, karena ini kan hanya pandangan saya aja ya, dan teman-teman harus tahu bahwa analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari analisis fundamental ya, dan juga hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3 sekarang. Jadi untuk Q4 sekarang berjalan, tahun depan gimana gitu ya, 2 tahun lagi gimana, silahkan proyeksikan sendiri gitu ya, apakah masih bagus atau enggak gitu ya. Dan sekali lagi kita di sini hanya bahas kinerja berdasarkan laporan keuangan, kita nggak bahas tentang kinerja harga sahamnya ya. Oke teman-teman, itu aja yang mungkin bisa saya sharingkan gitu ya. Jadi ya kembali lagi ya, perusahaannya bagus, tinggal masalah harga aja gitu ya, masih murah nggak untuk teman-teman ya. Boleh sharingkan ya pendapat teman-teman untuk ASI gitu ya. Kalau ada pendapat kita silahkan sharing di kolom komentar ya. Dan teman-teman kalau ada pertanyaan seputar investasi saham atau ada request saham, langsung sampaikan di kolom komentar supaya nanti saya jadwalkan, saya respon juga. Ya, dan saya terbuka untuk kerjasama, sponsorship, dan juga kolaborasi. Silahkan yang berminat bisa hubungi saya. Kontak saya ada di screen dan juga ada di deskripsi video. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak ya, dan semoga sharing dari saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.